Pemirsa, kita kembali lagi dalam podcast Polri Presisi bersama dengan saya Ibtu Ines. Dan kalau Ines sudah hadir, berarti sudah ada narasumber yang luar biasa yang hadir bersama dengan Ines. Gimana nih puasanya? Pada lancar? Apalagi sebentar lagi kita akan melaksanakan lebaran ya. Udah gak sabar ya pada pulang kampung. Nah pemirsa, kemarin kan Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo tentunya mengapresiasi sejumlah pihak yang terlibat dalam operasi Ketupat 2025 Idul Fitri 1446 Hijriah. Dan tentunya apresiasi setinggi-tingginya diberikan oleh Kapolri kepada seluruh personel lintas sektoral yang terdiri dari unsur TNI Polri, kementerian terkait dan juga BMKG serta stakeholder yang lainnya. Sebab tentunya dalam mudik lebaran 2025 ini Kapolri berharap bahwa arus mudik kali ini akan lancar, aman, dan kira-kira bagaimana sinergitas antara BMKG dan juga Polri untuk mendukung kelancaran mudik di tahun 2025 ini. Dan di episode kali ini sudah hadir bersama dengan Ines, PLT Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Ibu Profesor Insinyur Dwi Korita Karnawati MSc PhD. Ibu, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah Mbak Ines. Semoga Mbak Ines juga selalu cantik. Ya, terima kasih segar. Bu. Semoga selalu sehat juga buat Ibu ya Bu ya. Terima kasih. Bu, tadi seperti yang di awal sudah saya sampaikan bahwa memang kan tahun ini tentunya Pak Kapolri ini ingin sekali arus mudik bisa berjalan dengan lancar. Tentunya perlu dukungan dari stakeholder terkait termasuk juga dengan BMKG. Kemudian kemarin kan di tanggal 10 Maret ya Bu ya, kalau tidak salah sudah dilaksanakan rapat koordinasi lintas sektoral, betul ya Bu ya? Betul. Nah, BMKG di situ menyampaikan prediksi cuaca dan juga potensi bencana yang mungkin terjadi. Seperti apa Bu informasi yang disampaikan? Jadi nanti arus mudik itu kan dimulai tanggal 21 21 Maret sampai 9 April. Oke. Ya, rencana. Jadi sekitar 20 hari. Nah, 10 hari terakhir bulan Maret itu potensi curah hujan ini secara umum itu sebetulnya sudah mulai melandai. Ya, secara melandai itu artinya sudah tidak se-ekstrim di hari-hari sebelumnya. 10 hari terakhir bulan Maret. Namun fenomena atmosfer di Indonesia ini sangat dinamis. Secara monsunal itu adalah angin yang membawa hujan. Yang bertiup dari arah Asia, ya itu yang membawa hujan menjadi musim hujan. Secara monsunal angin itu sudah semakin melemah pengaruhnya, segera digantikan oleh angin yang bertiup dari arah Australia. Nah itu membawa kering, ya jadi kemarau. Nah jadi secara monsunal sebetulnya sudah mendekati musim kemarau. Namun dinamika yang sesaat, yang tadi saya katakan monsunal itu sekitar 6 bulanan ya, yang musim itu kan 6 bulanan ya. Namun diwarnai oleh dinamika sesaat yang berlangsung bisa hanya beberapa hari sampai beberapa minggu. Dan itu masih bisa terjadi di periode mudik. Karena sesaat bisa ini ada kontrol masuknya Madden Julian Oscillation. Kumpulan arak-arakan awan hujan yang bergerak dari Samudra Hindia menuju Indonesia dan meningkatkan curah hujan. Juga ada fenomena bibit siklon. Laut kita, Kepulauan Indonesia di Samudra Hindia ini suhu muka air lautnya masih cukup hangat. Ini memicu terjadinya sirkulasi siklonik dan bibit siklon. Masih juga potensi secara beberapa hari terjadi gelombang ekuator, gelombang Rossby dan Kelvin. Sehingga meskipun semestinya sudah melandai, tapi beberapa hari bisa masih terjadi hujan lebat. Bisa lebat, bisa ekstrim, namun insya Allah durasinya tidak sepanjang di hari-hari sebelumnya. Karena sudah menuju kemarau ya. Nah, jadi tetap harus waspada. Itu nanti caranya bagaimana akan kami jelaskan. Gitu. Baik Bu. Kemudian kewaspadaan dari potensi tadi kan disampaikan oleh Ibu ya Bu. Mungkin ada potensi juga walaupun memang diprediksinya adalah kering ya Bu ya yang dibawa gitu kan. Kemungkinan mulai melanda. Transisi dari hujan menuju kemarau. Dan kemungkinan
kalaupun memang ada potensi hujan lebat dan juga mungkin cuaca ekstrim di beberapa wilayah dapat mempengaruhi kelancaran perjalanan bagi para pemudik, mungkin menurut Ibu sendiri apa yang harus dilakukan oleh para pemudik yang perlu diperhatikan seperti apa, Bu? Sebelum itu mohon berkenan kami sampaikan terutama yang harus diwaspadai ini ya adalah di sebagian besar Sumatera kecuali bagian utara, kemudian di Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan, bagian utara, tengah hingga selatan, juga di Sulawesi, Maluku dan Kepulauan Papua, serta juga di Kepulauan Riau, Bangka, Belitung, Banten, Jawa Barat masih banyak ya. Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur tadi sudah NTT dan Kalimantan dan Maluku Utara dan Papua. Itu jadi zona-zona yang harus diwaspadai mudik yang di daerah itu. Apa para pemudik yang harus dilakukan? Silakan melakukan perencanaan mudik secara cermat. Kita sudah merencanakan mudik 6 hari lagi. Hari ini sudah bisa kita lihat 6 hari lagi cuacanya mau seperti apa. Silakan install aplikasi mobile phone Info BMKG. Di situ ada fitur jalur mudik. Nah, jalur mudik ini kan banyak pilihan nih. Iya, betul. Nah, setiap jalur itu ada perakiraan cuacanya selama 6 hari setiap jam. Jadi bisa tahu terus ya? Diupdate terus ya. Dan katakan mau mudik jam 10, ternyata di jalur yang kita pilih jam 10 awannya hitam ada hujan. Ya bisa kita percepat mudiknya. Jam 10 harus sudah melewati sana atau dilakukan setelah itu. Atau pilih jalur yang lain. Opsinya banyak. Yang penting tahu prospek dari masing-masing jalur tadi. Silakan lihat aplikasi Info BMKG, install di Play Store atau App Store. Wih, udah lengkap. Jadi sekarang udah dimudahkan tentunya bagi para pemudik. Insya Allah, Baik Bu, tadi kan disampaikan juga bahwa katakanlah curah hujan di Pulau Jawa juga termasuk masih tinggi ya Bu ya. Untuk memasuki bulan April. Nah, bagaimana BMKG ini memastikan agar informasi ini sampai ke masyarakat, Bu? Itu penting sekali. Caranya memastikan adalah kami terus menggencarkan sosialisasi buka atau install aplikasi mobile phone. Karena sebetulnya nggak hanya di mobile phone, di website ada, kemudian di sosial media juga ada, di YouTube juga ada, ya. Kemudian juga di Telegram juga ada, kemudian dari televisi radio termasuk Radio Polri, kami menjalin intensif kerjasama dengan radio-radio termasuk Polri agar digencarkan. Namun yang langsung ke genggaman itu adalah mobile phone. Jadi kita pastikan dan bahkan kami juga sedang melakukan survei zona mana atau mohon informasi dari Kominfo yang blank spot area. Kan berarti nggak bisa buka mobile phone-nya kan nggak bisa dibuka. Nah ini yang harus diwaspadai. Jadi sebaiknya mumpung masih di rumah sebelum berangkat, sebelum kena blank spot area, cek dulu mobile phone-nya. Kita mau lewat jalur itu ya. Jadi demikian dengan kerjasama kolaborasi yang lebih intens kami memastikan informasi itu sampai ke individu masyarakat. Baik, kemudian Bu, bagaimana informasi potensi hujan lebat dan mungkin adalah resiko banjir, kemudian longsor di beberapa titik rawan, Bu, seperti apa, Bu? Iya, betul sekali. Kami dalam rapat koordinasi juga mengingatkan potensi tersebut. Nah, informasi tentang longsor itu dikeluarkan oleh Badan Geologi, khususnya Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Itu ada di website di sana. Jadi saya sarankan untuk mengantisipasi itu buka websitenya Badan Geologi, Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi, lihat peta gerakan tanah, kerentanan gerakan tanah. Itu zona-zona mana saja yang merah dan saya melihat jalur mudik terutama yang di puncak, di lereng-lereng gunung di Jawa dan di Sumatera itu melewati jalur longsor. Jadi tapi begini, setelah melihat kami menyiapkan informasi sepanjang jalur longsor itu ada cuacanya. Jadi itu jalur rawan longsor, tapi kalau nggak ada hujan nggak akan longsor. Jadi longsornya tuh nunggu kalau hujannya turun gitu ya. Jadi kalau mau lewat sana bukan berarti nggak boleh. Kalau belum hujan itu lewatlah segera. Jadi jangan lewat saat hujan.
Karena sebaiknya iya, dan hujan tuh biasanya mulai siang setelah jam 12, setelah jam 2. Nah, kami memberikan informasi itunya, hujannya itu mau jam berapa di jalur itu. Dan BMKG daerah yang berkoordinasi dengan Korlantas atau kepolisian, kami menyiapkan agar koordinasi itu sampai ke level buka tutup gitu. Jadi kalau memang ternyata pemudiknya banyak dan ini sudah mau, kan kita hujan tuh kayak mau arisan. Akan dimulai jam sekian sampai jam sekian, itu bisa tahu. Jadi kita dengan kepolisian, Pak ini hujan kira-kira jam 10. Sekarang udah jam setengah 10. Mohon arahan apakah harus ditutup karena itu rawan longsor. Atau biarkan saja atau bagaimana. Nah, itulah koordinasi itu yang harus jadi jalur yang diwaspadai, itu jalur rawan longsor, banjir juga ya. Juga angin kencang, puting beliung, serta kilat petir. Nah, itu ada info cuacanya. Oke, dan itu tersedia juga di aplikasi milik BMKG, info BMKG ya Bu ya. Iya. Baik, jadinya mulai dari sekarang bagi para pemudik tentunya bisa mempersiapkan diri. Mulai pelajari, siapkan ya. Mulai perkiraan cuacanya, pergerakan ya. Iya Bu, tentunya biar semuanya jadi lancar. Betul. Kita datang dengan happy juga, mau ketemu sama keluarga, kita pulang juga selamat juga sampai dengan tujuan dan lain sebagainya tentunya. Dan pemirsa, kita akan kembali lagi Bu. Mohon tunggu sebentar ya Bu ya, kita nanti akan berbincang kembali. Dan pemirsa, kita akan kembali lagi tetap di podcast Polri Presisi. Sehingga Bapak polisi kan bisa ngatur, kalau gitu ditutupnya, katakan hujan mulai jam 3 sore, ya tutupnya mungkin jam setengah 3 atau jam 2 gitu ya kan. Bapak polisi kan lebih menguasai medan nih, tapi perlu informasi dari BMKG. Sampai mungkin polisi yang ada di kecamatan tuh apa? Polsek. Polseknya juga bisa, wah ini di kecamatan saya bisa siaga.